Baiklah, saya Elizabeth Nita. Saya akan menjelaskan apa itu anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuk uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu yang terdiri atas satu, perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk. Yang kedua, perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar. Yang ketiga, penetapan sisa kas minimum. Aliran kas, sifat aliran kas baik aliran kas masuk atau aliran kas keluar dapat bersifat kontinu atau tidak. Aliran kas keluar yang bersifat kontinu seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji pegawai. Sedangkan aliran kas keluar yang tidak bersifat kontinu seperti kas untuk pembelian kembali saham perusahaan dan pembelian aktiva tetap. Sedangkan aliran kas masuk kontinu seperti pendapatan yang berasal dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Penerimaan kas yang bersifat kontinu seperti penjualan saham dan penerimaan kredit. Penyusunan anggaran kas. Tahap pertama adalah prediksi penerimaan dan pengeluaran berbasis rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, menyusun proyeksi kebutuhan dana atau kredit untuk menutup defisit kas. Juga disusun proyeksi pembayaran bunga. Transaksi pada tahap ini merupakan transaksi finansial, sedangkan pada tahap pertama tidak lain transaksi operasi. Tahap terakhir, proyeksi penerimaan dan pengeluaran pun kembali disusun sehingga menjadi sebuah budget kas yang final condition. Atau dengan kata lain, budget kas sebagai kombinasi transaksi operasi dan transaksi finansial yang mendeskripsikan prediksi penerimaan pengeluaran kas secara keseluruhan. Pada dasarnya, budget kas dibedakan dalam dua bagian, yaitu satu, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain. Yang kedua adalah estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran lain. Sumber informasi penyusunan anggaran kas. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Yang kedua adalah pola penagihan. Piutang. Pola penagihan piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam suatu periode anggaran. Yang keempat, pola pelunasan utang dagang. Untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan dan kepada pemasoknya, perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagang. Yang kelima adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung menyajikan dalam bentuk periode anggaran untuk menunjang proses kegiatan produksi perusahaan. Yang keenam, anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi menyajikan informasi tentang beban operasional untuk satu periode anggaran. Kebijakan pembayaran. Yang ketujuh, kebijakan pembayaran beban operasi. Jumlah beban operasi yang dibayarkan secara tunai seringkali berbeda dengan jumlah beban yang diakui dalam laporan laba rugi. Yang kedelapan adalah belanja modal. Belanja modal adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Yang kesembilan, neraca tahun lalu. Neraca tahun lalu menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seluruh utang yang akan yang jatuh tempo dengan pada periode anggaran mendatang. Baiklah, saya Angelina akan menjelaskan mengenai contoh pola penagihan piutang dagang. Di sini kita bisa melihat contoh soalnya dan teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Di sini ada tabel dan juga ada yang harus dikerjakan, ada poinnya sampai poin 6. Jadi kita akan mengerjakannya seperti ini, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu. Di dalam tabel ini ada format-formatnya. Yang ada di sini, format pertama bulan terjadinya penjualan, yang format kedua ada penjualan kredit, yang format ketiga ada potongan harga, yang keempat piutang tidak berharga, dan yang selanjutnya bulan penagihan piutang yang ada di Januari, Februari, Maret. Ini
Langkah pertama yang harus kita buat tabel dan formatnya. Dalam penjualan kredit, kenapa November 1.080.000 dan Desember 1.080.000? Itu datangnya dari soal kita yang dimana presentasi penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%. Jadi 1.200.000 di bulan November dikali dengan 10%. Siap sudah dibelahin, itu akan dikurangi dengan 1.200.000. Jadi totalnya itu adalah 1.080.000. Karena Desember juga sama dengan November, harga nilainya itu 1.200.000, maka sama juga penjualan kreditnya 1.080.000. Bisa juga masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan. Bisa juga 1.200.000 itu dikali dengan 90%, dapatnya 1.080.000. 90% dapatnya dari mana? Kurangi saja 100% dikurang 10%. Langkah keempat ini kita akan mencari 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. Berarti kalau terjadinya penjualan 1 bulan setelah, berarti itu di bulan Februari. Jadi kita buat di dalam bulan Februari, bulan penagihan piutangnya. Belum kita bahas itu yang dalam piutang tidak tertagih, karena petunjuk yang terakhir itu tentang piutang tidak tertagih. Di sini saya akan menjelaskan. Hitunglah piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya, yaitu sebesar 2% dari penjualan kredit setiap bulan. Berarti itu harus ke Januari, makanya di tabel ini Januari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah waktu pembayaran. Berikut ini adalah contoh yang menyajikan perbedaan antara pembayaran sudah terjadi tetapi belum dibayarkan secara tunai. Yang pertama itu upah tenaga kerja langsung dibayarkan mingguan setiap hari Jumat. Tanggal 31 Januari jatuh pada hari Kamis. Gaji mingguan tenaga kerja langsung baru dibayarkan pada hari Jumat tanggal 1 Februari. Beban gaji tenaga kerja langsung yang telah terjadi pada minggu keempat bulan Januari adalah sejak tanggal 28 sampai 31 Januari dan masuk ke anggaran laba rugi bulan Januari. Anggaran kas bulan Januari tidak memasukkan beban gaji yang terjadi pada tanggal 28 sampai 31 Januari karena belum dibayarkan kepada pegawai. 2. Setiap tahun, perusahaan membeli polis asuransi untuk kendaraan kantor pada tanggal 1 Januari setiap bulan Januari sampai Desember. Pada anggaran beban operasi akan terdapat alokasi pembebanan beban asuransi pada pos beban operasi. Pada anggaran kas akan terdapat pengeluaran kas untuk pembelian polis asuransi selama 1 tahun penuh. Pengeluaran polis operasi tidak akan masuk ke anggaran kas bulan Februari sampai Desember. Yang ketiga itu, pembayaran beban listrik pada bulan Januari akan dilakukan pada bulan Februari. Beban listrik untuk bulan Januari diakui pada anggaran laba rugi pada bulan Januari juga. Tetapi anggaran kas mengakui pembayaran beban listrik bulan Januari pada anggaran kas bulan Februari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Angel. Saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memiliki saldo kas minimum setiap bulannya untuk berjaga-jaga jika ada pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang akan datang karena kas. Jika pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki oleh perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan atau penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang berikut bunganya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan.
Manfaat penyusunan budget kas, yaitu yang pertama dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, memiliki realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang keenam, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perusahaan kas perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas bagi pimpinan perusahaan adalah mengetahui yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, memiliki realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang keenam, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perusahaan kas perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas bagi pimpinan perusahaan adalah mengetahui yang pertama, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, kemungkinan adanya surplus dan defisit karena rencana operasi perusahaan. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya sesuai dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini merupakan jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun. Saya Desi Dita Semorangkir
akan menjelaskan tahap penyusunan budget kas. 1. Penyusunan estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan atau transaksinya adalah transaksi operasional. 2. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali atau transaksinya adalah transaksi finansial. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas. Yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. 4. Menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos menerima tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain. 5. Menyusun anggaran pengeluaran kas. 6. Memperkirakan pembayaran bunga. 7. Menyusun budget kas akhir. Format anggaran kas. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat bayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu, pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, dan pembayaran biaya-biaya lain akan terganggu. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur, padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas ada 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan kas masuk dan keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk ke kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. 2. Pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening, bukan kas. Seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya dibayar di muka, depresiasi atau penyusutan, penghapusan atau amortisasi. Kesimpulannya, anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety cash balance adalah A. Perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. B. Penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. C. Adanya hubungan baik dengan pihak perbankan. Manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila mana perusahaan dalam keadaan defisit dan keuangan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Terdapat 2 macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Terima kasih.